Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 Jam selengkapnya. Dua TPS di Bandar Lampung gelar pemungutan suara ulang. Bawaslu lakukan pengawasan melekat. KPU Bandar Lampung melakukan pemungutan suara ulang di dua tempat pemungutan suara di Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari 2024. Adapun dua PSU dilakukan di TPS 19 Kelurahan Waikadis dan TPS 31 Kelurahan Kedaton. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Bandar Lampung April Liwanda mengatakan pihaknya melakukan pengawasan melekat untuk memastikan proses pemungutan suara hingga penghitungan berlangsung dengan jujur dan adil. Ia pun mengatakan bahwa antusias masyarakat tak kalah dengan pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Terkait dengan pengawasan, April Liwanda mengaku pihaknya pun telah melakukan pengawasan melekat atau waskat. Dan petugas yang melakukan pengawasan, April Liwanda pun menyebutkan tak ada perubahan seperti pada KPPS. Di mana pada TPS 31 Kedaton terdapat dua orang petugas KPPS yang diganti, yaitu Ketua dan juga KPPS 4 yang bertugas menyambut tamu. Kapolda Lampung dan Wali Kota Eva Duyana pantau pemilihan ulang di TPS 19. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Wali Kota Eva Duyana memantau pemilihan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari 2024. Pantauan Tribun Lampung di lokasi juga turut hadir Kapolres, Kapolsek, Ketua KPU Erwan Bustami, Ketua Bawaslu Bandar Lampung April Liwanda serta jajarannya. Kehadiran mereka pun untuk memantau serta memastikan proses PSU di TPS 19 Kelurahan Waikandis berlangsung aman. Adapun Wali Kota Bandar Lampung tiba sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan selang beberapa menit Kapolda Lampung pun turut tiba di lokasi. Sementara untuk jajaran penyelenggara KPU Lampung dan Bawaslu Bandar Lampung telah tiba lebih awal. Diketahui hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, proses pemungutan suara ulang pun telah berlangsung dan Ketua KPPS TPS 19 Waikandis, Mates Tirto mengatakan warga yang telah melakukan pencoblosan yakni sebanyak 118 dari 260 mata pilih. Untuk diketahui proses PSU ini berlangsung sejak pukul 7 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Satlantas Polres Tulang Bawang evakuasi pohon tumbang di Jalintim. Akibat cuaca buruk, hujan deras disertai terpaan angin kencang membuat pohon tumbang di Jalan Lintas Sumatera Unit 2 Tulang Bawang Lampung pada Sabtu 17 Februari 2024 malam. Dampak dari peristiwa itu pun membuat arus lalu lintas di Jalan Nasional mengalami kemacetan. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang Ibtu Glenn F. Siagian mengatakan adanya peristiwa tersebut membuatnya harus melakukan tindakan penanganan lalu lintas. Karena pohon tumbang tersebut membuat akses jalan terganggu dan mengakibatkan kemacetan dari arah Sumatera Selatan ke Kota Bandar Lampung. Glenn pun menjelaskan selain mengatur lalu lintas kendaraan, pihak kepolisian dibantu TNI dan masyarakat pun melakukan evakuasi pohon tumbang terlebih dahulu. Evakuasi pohon itu pun dilakukan dengan memotongnya menggunakan gergaji mesin agar mudah dievakuasi. Walaupun demikian, evakuasi pohon tumbang di Jalan Nasional itu pun berhasil dilakukan, sehingga akses jalan tidak lagi terganggu dan kendaraan dapat melintasi jalan dengan aman dan lancar. Polres Pesisir Barat terjunkan 15 personil amankan pemilihan suara ulang di Bengkunan. Polres Pesisir Barat Polda Lampung melakukan pengamanan di lokasi pemungutan suara ulang Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunan. Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra langsung turun ke lokasi untuk memantau jalannya proses PSU tersebut. Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Syahendra mengatakan pengamanan di tempat pemungutan suara ulang ini tetap dilakukan sebagaimana pengamanan pada umumnya.
Selain itu, ada satuan tingkat peleton yang di-standby-kan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dikatakannya sebelum pelaksanaan PSU, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan pengamanan yang akan dilakukan. Ia pun berharap masyarakat setempat mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan cara datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Kapolres Alsyahendra juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah terlibat dalam menjaga keamanan pemilu 2024. Warga Bengkunat Pesisir Barat antusias ikuti pemilihan ulang Pilpres. Antusias masyarakat Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunat Pesisir Barat dalam mengikuti pemilihan suara ulang Pilpres cukup tinggi. Peratin Pekon Tanjung Rejo Ali Yahya mengatakan meskipun diadakan pencoblosan ulang untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan pada pencoblosan yang digelar pada Rabu 14 Februari 2024, masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 sebanyak 225 pemilih. Menurutnya, tak ada keributan ataupun sengketa di masyarakat pasca diputuskan harus dilakukan PSU oleh Bawaslu. Ali pun kemudian mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penyebab diadakan PSU dan TPS 01 Pekon Tanjung Rejo tersebut. Tak ada pemaksaan, apalagi niatan untuk mengacaukan pemilu yang dilakukan oleh salah satu warganya pada pelaksanaan pemilu. Namun, kejadian itu dikarenakan tingginya antusias masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi mereka tidak mengerti aturan yang berlaku. Warga keluhkan jalur 2 etanol Tulang Bawang jadi langganan banjir saat hujan deras. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu kemarin malam membuat lokasi di jalan jalur 2 etanol Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang banjir. Menurut Febri warga sekitar, wilayah tersebut memang menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba. Fabri pun menilai wilayah tersebut sering terjadi banjir karena sistem drainase yang tidak cukup baik. Akibatnya, jika hujan deras tiba, sering terjadi banjir di jalan tersebut. Kemudian Febri pun menceritakan jika kejadian banjir yang terjadi sejak malam kemarin cukup tinggi genangan airnya. Dari pengakuannya, ketinggian air ini bisa mencapai 50 cm. Ia pun menyebut akibat peristiwa banjir tersebut membuat kendaraan sepeda motor maupun mobil harus mogok di jalan. Meskipun demikian, banjir yang terjadi di jalur 2 etanol itu tak berlangsung lama. Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang, Kanedi, sampaikan berita ini bahwasannya banjir sudah surut.